Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat E2 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah milik Allahur Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun teman-teman semuanya, sebelum menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan teman-teman semuanya disehatkan jiwa dan raganya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya robbal alamin. Ada yang menarik ya teman-teman, pada saat Anies Baswedan singgung Prabowo mengenai putusan MK pada saat debat Capres-Cawapres pertama pada tanggal 12 Desember 2023. Pertanyaan Anies Baswedan itu seperti ini: Pak Prabowo daftar ke KPU setelah adanya putusan MK. Kemudian dibentuklah MK. Diputuskan terjadi pelanggaran etika berat. Pertanyaan Anies, apa perasaan Pak Prabowo ketika mendengar adanya pelanggaran etika di situ? Menjawab hal tersebut, calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku tak masalah jika rakyat tidak memilih pasangan capres dan cawapres Prabowo Gibran pada 14 Februari 2024. Dia juga menegaskan tak takut jika tidak memiliki jabatan setelah pensiun menjadi Menteri Pertahanan. Prabowo lantas menekankan bahwa hanya rakyat yang dapat menentukan pilihannya. Jika tak suka dengan Prabowo Gibran, maka dia legowo jika rakyat tidak memilihnya pada Pilpres 2024 mendatang. Mengutip ucapan Pak Prabowo, sekarang begini, intinya rakyat putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami. Dia juga menegaskan bahwa dirinya tak takut jika tak memiliki jabatan selepas pensiun dari Menteri Pertahanan RI. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ye, seperti itu gayanya Pak Prabowo. Menjawab putusan MK mengenai pelanggaran etika berat, Prabowo mengatakan bahwa pencalonannya dengan Gibran sebagai pasangan capres dan cawapres tak ada masalah. Jadi tim Prabowo, para pakar hukum yang mendampinginya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada. Jadi Mas Anies, ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif, ya. Jadi tim Pak Ganjar Pranowo yang menanyakan hal yang serupa soal putusan MK mengenai syarat capres-cawapres yang disebut cacat hukum karena terjadi pelanggaran etika yang menyebabkan lahirnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK. Prabowo menjawab dan mengatakan bahwa saat ini masyarakat sudah pandai
Prabowo meyakinin rakyat sudah mengetahui mana yang benar dan tidak. Prabowo juga mengira mengenai Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas. Kata Pak Prabowo, kita bukan anak kecil, rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu, Mas Ganjar. Selanjutnya kita ketahui bagaimana prosesnya Prabowo mengatakan tak ada yang mengintervensi dalam putusan MK. Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang, disempurnakan, dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Jadi saya kira itu. Tentang apa tadi sampaikan Pak Anies, dalam hal ini saya setuju dengan Pak Anies dalam hal ini. Jadi kalau menurut saya, ajang debat capres itu seharusnya digunakan untuk menyampaikan gagasan-gagasan brilian dari masing-masing capres. Jadi kalau saya perhatikan ya, di sini para capres itu malah mengungkap borok para lawannya ya. Seolah-olah ingin banget semua lawannya itu supaya aib-aibnya itu diungkapkan. Tapi kalau saya perhatikan, di sini untuk capres nomor urut 2, itu yang paling konsisten tidak mengungkap borok-borok lawan politiknya atau lawan capresnya. Karena apa? Seperti yang kita ketahui ya, Allah telah mengatakan, siapa yang mengumbar aib seseorang, maka dia akan dibuka aibnya. Dan siapa yang menzolimi, maka dia akan terzolimi. Seperti itunya. Jadi untuk selanjutnya ya saya berharap kepada para capres dalam debat itu ya cobalah gagasan-gagasan yang bagus. Buat apalah bongkar-bongkar borok-borok masing-masing capres. Anies buka boroknya Pak Prabowo, Ganjar menyerang buka aibnya Pak Prabowo, dan begitu pula sebaliknya. Ya, itulah namanya politik. Segala macam cara dipakai, bahkan hal yang tidak baik pun diungkap di publik. Debat capres itu pasti disaksikan oleh seluruh dunia. Ratusan juta pasang mata yang menyaksikan di situ. Artinya kita harus berhati-hati dalam menyampaikan, apalagi mengenai aib seseorang. Bisa kita perhatikan ya teman-teman ya, apabila salah satu capres menyerang presiden yang aktif atau menyerang calon presiden, itu bukannya yang diserang itu bukannya jatuh, malah elektabilitas orang yang menyerang akan anjlok. Pelaksanaan debat capres dan cawapres pada Pilpres 2024 akan berlangsung selama masa kampanye, yaitu pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Debat pertama yang sudah digelar yaitu pada tanggal 12 Desember 2023 dan kedua akan digelar pada tanggal 22 Desember 2023. Debat ketiga dan keempat diselenggarakan pada tanggal 7 dan 21 Januari 2024. Sementara itu, debat terakhir dihelat pada 4 Februari 2024. 5 kali helatan debat capres-cawapres ini dilaksanakan di Jakarta ya teman-teman ya. Debat capres akan dilangsungkan 3 kali, sedangkan debat cawapres 2 kali. Walaupun begitu, pasangan capres dan cawapres harus hadir pada 5 kesempatan debat tersebut. Oke, teman-teman semuanya, demikianlah hal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan.
Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.